Halo teman-teman, Cina saat ini adalah negara adidaya ekonomi terkemuka di dunia dan dihormati oleh banyak negara lain. Seluruh dunia sering memiliki pepatah, benci orang Cina, tetapi dia harus mengakui bahwa dia sangat baik. Tetapi menjadi benar-benar baik hanyalah sebagian kecil, kelicikan adalah faktor penentunya. Video ini akan membantu orang memahami mengapa kami mengatakan itu. Dan menguraikan alasan penting bagi Cina untuk menjadi kaya dengan cepat. Mari kita mulai bersama. Dalam hubungan kerjasama antar negara dan organisasi. Atau bahkan di antara setiap persahabatan dan kemitraan ada prinsip umum, yaitu saling menguntungkan. Jika tidak saling menguntungkan, sulit untuk pergi bersama untuk waktu yang lama. Namun, orang Cina selalu melakukan kebalikan dari prinsip ini. Pada tahun 2001 mereka bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Syarat aksesi adalah bahwa Cina akan berkomitmen untuk otomatisasi dan pembukaan ekonomi. Memfasilitasi perdagangan dengan negara-negara anggota. Namun 20 tahun telah berlalu, Cina belum memenuhi komitmennya bahkan memanfaatkan WTO untuk memperkaya negara. Produk Cina tersedia di hampir setiap negara di dunia. Jika Anda tidak percaya orang, periksa semua barang di rumah Anda yang memiliki barang berlabel Made in China. Itu menunjukkan seberapa besar ekspor mereka ke luar negeri. Namun, untuk impor dari negara lain, Cina seketat mungkin. Yang paling jelas adalah bahwa jejaring sosial terkemuka seperti Google, YouTube, Facebook, atau Amazon tidak dapat memasuki pasar lebih dari miliaran orang. Bukan karena Cina tidak membutuhkan jejaring sosial ini, tetapi karena mereka dapat menyalinnya. Cina adalah ahli dalam menyalin dan mencuri teknologi. Saat ini, mereka mengganti YouTube dengan Youku. Google oleh Baidu, Facebook oleh Weibo dan Amazon oleh Alibaba. Semua perusahaan ini mencuri judul dan ide dari perusahaan teknologi asing. Membuat salinan menyebabkan kerugian besar bagi orang lain, tetapi membantu Cina menuai keuntungan besar untuk dirinya sendiri di semua bidang. Dari elektronik hingga barang-barang konsumen, bahkan senjata militer paling modern pun ditemukan oleh Cina untuk ditiru. Ini tidak disebut baik, tetapi menyebutnya licik. Karena untuk mendapatkan teknologi, mereka harus menyuap lawan atau memasang mata-mata untuk mencuri. Perlu disebutkan bahwa tindakan perusahaan Cina dilindungi oleh pemerintah. Berbeda dengan negara barat. Misalnya, jika perusahaan Inggris mencuri hak cipta perusahaan AS, mereka akan dituntut dan ditangani oleh hukum setempat. Adapun Cina, ini tidak akan pernah terjadi. Bahkan pemerintah Cina telah memperkenalkan beberapa aturan yang menghambat perusahaan asing di Cina. Secara khusus, jika ada perusahaan yang ingin mendirikan kantor pusatnya di Cina, ia harus terlebih dahulu mentransfer teknologi ke mitra Cina. Jika Cina sangat pintar, siapa yang bisa bermain dengan Cina? Prinsip ketidaksetaraan ini diajukan oleh Komisi Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia pada 2018 tetapi belum terselesaikan. Untuk memudahkan memvisualisasikan manfaat yang tidak setara, kami akan mengambil beberapa contoh negara yang berdagang dengan Cina. Pada tahun 2020, Amerika Serikat mengimpor barang dari Cina dengan nilai 436 miliar dolar, tetapi Cina hanya mengimpor dari mereka 124 miliar dolar. Australia mengimpor barang-barang Cina senilai 150 miliar dolar, tetapi Cina hanya mengimpor 80 miliar dolar dari Australia. Dan Vietnam, negara yang bersebelahan dengan Cina, mengimpor barang-barang Cina dengan nilai 84,1 miliar dolar, tetapi mereka hanya mengimpor 48,9 miliar dolar dari Vietnam. Ada banyak negara lain, yang sebagian besar mengalami defisit perdagangan dengan Cina. Produk Cina mudah menembus negara lain karena bisa menyediakan produk sejenis dengan harga lebih murah. Ada 3 alasan utama yang membuat barang-barang Cina lebih murah dibandingkan kompetitor, terutama negara-negara barat. Pertama, tenaga kerja murah. Dengan tingkat pengangguran 2020 sebesar 4,2% atau setara dengan lebih dari 60 juta orang. Sangat mudah bagi perusahaan Cina untuk mempekerjakan banyak tenaga kerja murah. Kedua, manipulasi mata uang. Pemerintah Cina sering mendevaluasi mata uang mereka sebesar 30 hingga 40%. Akibatnya, setiap produk yang mereka ekspor akan lebih murah 30 hingga 40% dari pesaing mereka. Ketiga, dumping. Pemerintah Cina mendukung langkah perusahaan domestik ini dengan mensubsidi uang agar mereka dapat mengekspor ke negara lain dengan harga murah. Hal ini menyebabkan banyak bisnis mereka di negara tuan rumah tutup karena tidak mampu bersaing. Dari sana, perusahaan Cina akan bebas memonopoli lapangan tandang. Ini adalah trik yang sangat efektif yang sering mereka gunakan. Berkat trik yang diterapkan Cina untuk mengekspor barang-barang bermanfaat ke negara lain, terutama Amerika Serikat. Jadi mantan Presiden Donald Trump, seorang pengusaha yang sangat memahami, telah datang dengan langkah-langkah untuk menghalangi Cina.
Secara khusus, dari 2018 hingga 2019, Amerika Serikat mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif 25% pada sebagian besar ekspor Cina. Dan Cina segera membalas dengan tarif serupa pada ekspor AS. Kedua orang, dengan ekonomi terbesar di dunia, memulai perang dagang dan menyebabkan banyak kerusakan di kedua belah pihak. Banyak barang yang mereka hasilkan tidak dapat diperdagangkan satu sama lain karena pajaknya terlalu tinggi. Jika penjualan tidak menguntungkan, maka hentikan penjualan. Menurut informasi dari The Washington Post, pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat melambat, banyak petani bangkrut, pasar utama mereka untuk produk pertanian adalah Cina. Sektor manufaktur dan pengangkutan telah turun ke titik terendah sepanjang masa. Pada 2019, sekitar 300.000 orang kehilangan pekerjaan dan ekonomi menderita sekitar 65 miliar dolar. Pada tahun 2020 kerugian diperkirakan mencapai 316 miliar dolar. Di pihak Cina tidak ada laporan penelitian mengenai kerusakan tersebut. Namun dengan jumlah barang yang diekspor ke AS 3,5 kali lebih banyak dari AS yang diekspor ke Cina, angka kerusakannya tentu berkali-kali lipat lebih besar. Ketika Amerika Serikat membatasi impor barang-barang Cina, maka akan beralih ke negara lain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Beberapa negara akan diuntungkan. Hal ini tentu akan membuat Cina tidak senang. Video berakhir di sini. Terima kasih telah menyukainya. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.